Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Arita, mahasiswi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 hingga 1945. Buku ini merupakan karya yang ditulis oleh Dr. Suhartono yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 dengan jumlah halaman 171 halaman. Pembentukan Budi Utomo berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 hingga 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud dan tujuan Dr. Wahidin kala itu. Tujuan yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar diperluas dengan jangkauan yang kala memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi, bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun, para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirto Kusumo, mantan Bupati Karanganyar yang merupakan presiden pertama Budi Utomo, dan Aryo Noto Dirojo dan Keraton Pakualaman. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga, kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, ditempuh beberapa usaha. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin, ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Peternakan, perdagangan, jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian, industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita dan kebudayaan. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirojo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia,
dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah indise Partai yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwe Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya, tanah air, api udara, atau Indonesia adalah di atas segala-galanya. Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme manapun di penjuru dunia ini. Nasionalisme Indonesia murni merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sudah selayaknya kalau dominasi sosiopolitik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melalui organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah. Karena itu, dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan mengapa organisasi itu lahir. Padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnis ini karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah, yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan untuk menentangnya. Buku ini sendiri menguraikan sejarah pergerakan nasional dengan kronologis dan tematis, yang berusaha mengungkapkan kombinasi antara sejarah prosesual dan sejarah struktural. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi sumber, dan terakhir adalah penulisan atau historiografi. Sumber-sumbernya sendiri diperoleh dari data historis, yakni data primer seperti yang ada di pustaka yang dipakai oleh Bapak Suwartono. Buku ini juga membahas secara lengkap mengenai pergerakan nasional Indonesia, sehingga buku ini sangat direkomendasikan sebagai pijakan maupun referensi maupun bahan ajar bagi siapa saja yang melakukan penelitian atau studi mengenai sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Sekian review sejarah pergerakan nasional